Bab 2085. Menyerang tubuh. Apalagi Jesse Tang sendiri tidak menyadarinya, dan sekarang bahkan formasinya yang membuatnya menjadi percaya diri saat dalam perjalanan, dia sedikit bergantung pada Eric Kin. Ada dua formasi kecil di dalam gua. Itu bukan formasi besar dan halus. Hancurkan saja saat kita berjalan. Jangan khawatir. Eric Kin menyapu mata dewa dan membuat keputusan. Di daerah penahanan Febrina Tang, formasi di luar gua lebih kuat, tetapi kekuatannya hanya berada dalam rata-rata. Eric Kin menduga hal ini mungkin juga terjadi ketika Huo Zong sesekali kembali ke gua untuk mengatakan hal rahasia dengan Febrina Tang, khawatir isi perbincangan mereka akan bocor oleh formasi. Kata-kata Eric Kin membuat Jesse Tang merasa sedikit lega. Keduanya datang ke pintu masuk gua. Ini adalah gua besar, melihat ke dalam, tidak gelap, tetapi ada mutiara cerah yang menerangi jalan di gua. Pembentukan formasi menerobos lubang. Eric Kin dan Jesse Tang melangkahkan kakinya ke dalamnya, dan hanya setelah mereka masuk, mereka menemukan jika dinding batu di sekitar gua ini bukanlah tanah dan batu asli, tetapi tertanam potongan batu yang berusia ribuan tahun yang sangat keras. Gua itu dalam dan naik sampai ke atas. Dan semakin berjalan ke dalam, semakin banyak jejak yang akan ada di sekitar batu-batu besar berusia 10.000 tahun yang padat di sekitarnya. Batu itu tidak lapuk dan rusak seiring waktu, tetapi tergores panjang dan dalam, seperti bekas cakar. Eric Kin mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Batu berusia ribuan tahun, teksturnya tidak lebih lemah dari batu Tianjin, dan bahan panggung kompetisi partai Jihuo terbuat dari bahan ini. Jika tidak, biji roh biasa tidak bisa menahan gempuran bombardir kultivator yang berada dalam fase transendensi. Namun, di dalam gua ini, batu-batuan yang sangat dalam dengan tekstur yang sangat bagus ini memiliki bekas yang dalam dan tidak terbentuk oleh pemotongan senjata berharga, seolah-olah dihancurkan oleh semacam nafas. Mereka menyebar ke seluruh dinding gua, dan ketika mereka mencapai kedalaman, mereka terkejut ketika melihat jejak yang padat. Di ujung gua, itu adalah tanah yang cemerlang. Bertentangan dengan apa yang dipikirkan Eric Kin, legendaris Febrina Tang tidak diikat oleh 5 bunga, atau dikunci dalam lubang dengan berbagai rantai. Tirai tipis menggantung seperti sangkar transparan, dan salah satu wanita berbaju ungu duduk di platform batu giok. Ini adalah kali pertama Eric Kin melihat Febrina Tang. Wanita ini yang mungkin menjadi penguasa partai Jihuo pada saat itu, tetapi pada akhirnya menjadi gila dan dikurung di sebuah gua tanpa ada yang peduli dengannya. Febrina Tang tidak berlatih untuk waktu yang lama, dia tampak seperti sudah berusia 30-an, dan wajahnya halus, mirip dengan Jesse Tang. Meskipun dia terjebak di penjara, dia masih memiliki rasa rahmat dalam temperamennya. Pada saat ini, Febrina Tang menundukkan kepalanya, bulu matanya yang panjang melekat erat di kelopak matanya, dan dia duduk di atas panggung tanpa bergerak. "Bibi." Melihat wanita itu, Jesse Tang berteriak, dia maju beberapa langkah, tetapi langkahnya tiba-tiba terhenti. Eric Kin memperhatikan jika di sekujur tubuh Febrina Tang, ada gelombang energi hitam yang mengelilinginya, aura yang kuat terus mengalir keluar masuk kulitnya, dan membuat tubuhnya sedikit bergetar. Itu ketua iblis yang masuk ke tubuhnya. Pantas saja bibi tidak memperdulikanku, ternyata dia dikendalikan oleh ketua iblis. Jesse Tang mengerutkan kening gugup, dan hanya berdiri diam bingung. Ketua iblis merasuk ke tubuh. Kata Eric Kin tidak mengerti. Nah, alasan bibi menjadi gila adalah karena tubuhnya dirasuki ketua iblis. Ketua iblis ini menepati laut kesadaran bibi, dan berkelahi dengan jiwa bibi, dan jika ketua iblis sedang menguasai tubuhnya sepenuhnya, maka dia akan melakukan beberapa tindakan gila. Tapi di tengah malam, itu adalah waktu termudah bagi bibiku untuk mengendalikan ketua iblis.
Tidak disangka dia dikendalikan oleh ketua iblis kali ini, dan pantas saja dia tidak menanggapi panggilanku. Jessie Tang memiliki wajah yang tegang dan terus memanggil Febrina Tang tanpa henti. Namun, Febrina Tang hanya mengernyitkan alisnya, tanpa ada tanggapan yang diberikan. Eric Qin mengangguk mengerti. Situasi ini mengingatkannya ketika pertama kali bertemu dengan Hedi Wu. Pihak lain juga memiliki jiwa yang tersisa di tubuhnya, yang keluar dari kegilaan. Tapi ketua iblis, jelas itu jauh lebih kuat daripada jiwa yang tersisa. Dan itu juga bisa membuat Febrina Tang tidak bisa menghilangkan kekuatan besar fase penilaian. Khawatirnya, ketua iblis itu sendiri juga setingkat dengan Tuan Iblis. Jika Bibi diserang oleh ketua iblis, dia tidak bisa dibangunkan. Tetapi jika dia tidak bisa menekan ketua iblis bahkan ketika dia yang paling mudah dikendalikan, aku benar-benar takut suatu hari nanti, dia akan benar-benar tertelan oleh kekuatan ketua iblis. Memikirkan hal ini, Jessie Tang tidak bisa menahan tangisnya. Eric Qin mengangkat alisnya perlahan, dan apa yang dikatakan Jessie Tang memang benar. Febrina Tang dan ketua iblis telah berjuang selama ratusan tahun, dan setiap kali butuh waktu untuk mendapatkan kembali tubuh, tetapi jika karena alasan tertentu tiba-tiba berubah, takutnya situasi sudah berbeda, dan tubuhnya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Namun jika ingin mendapatkan api sejati Dharmakaya, Febrina Tang adalah cara terbaik. Dan itu sudah ada di depan mata mereka. Bahkan jika Febrina Tang dalam kondisi ini, mereka masih harus mencobanya sendiri. Eric Qin terbang ke tirai cahaya langkah demi langkah, dan tiba di depan Febrina Tang perlahan langkah demi langkah, mencoba membantu Febrina Tang mendapatkan kembali tubuhnya. Adik seperguruan, jangan sentuh dia. Keadaan Bibi saat ini tidak bisa membedakan antara kita dan musuh. Jika kamu bersentuhan dengan kabut hitam itu, kamu akan menyinggung ketua iblis. Jessie Tang yang melihat apa yang dilakukan Eric Qin, seketika menjadi tidak bisa menahan rasa takut yang muncul di dalam benaknya. Bersambung.